Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ceritain alur salah satu film requestan Basmers yang berjudul The Strong Underdog nih men. Kok ya bisa tahu loh ada film kayak gini? Udah nggak ada subtitlenya, bikin Nema kerja ekstra aja buat nyari subtitle. Awas aja kalau yang nonton sepi, tak cucrup bun-bunanmu. Buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. 오늘 학교 가는 날이야. Di sebuah sasana tinju, dipamerkanlah sesosok paman-paman sang pemilik tempat itu bernama Paman Choi. Beliau dibantu oleh dua remaja yang amat disayanginya. Si dedek gemes ini misalnya, dia bernama Gyuri, yang kekaweannya 11-12 lah sama bini Nema. Nah, kalau si cowok Madesu ini merupakan anak angkat beliau yang bernama Shinwoo. Karena saking malesnya, nempel dikit udah langsung molor aja nih kampret. Nema banget ini mah. Suatu hari, si Shinwoo ini mau masuk ke sekolah baru berkat prestasinya di bidang olahraga tinju nih men. Tapi karena semalam abis begadang nonton Story Nema, dia jadi kesiangan gitu. Dan biar gak telat masuk di hari pertamanya sekolah, dia pun berlari dengan kecepatan up to 100 MB per detik men. Namun abasnya, begitu sampai di gerbang sekolah, dia harus ngerasain hadiah istimewa tuh dari guru BK. 뭐해? 저쪽 가서 엎드려. Oke, pada saat dia ngebuka pintu kelas, si saudari angkatnya yaitu Dek Gyuri lagi ngenalin diri sebagai murid baru nih ceritanya. Sampai nggak lama, Shinwoo juga ngelakuin hal yang sama, walau sebenarnya nggak penting-penting amat sih. 박신우라고 한다. Karena saking madesunya, dari awal sampai akhir pembelajaran, si kampret Shinwoo ini cuman molor, apalagi dia duduk di bangku paling belakang. Dia duduk sebangku dengan temannya yang bernama Kusoi nih men. Dan di saat jam istirahat tiba, hubungan mereka berdua mulai semakin akrab. Bahkan mereka udah ngegibah bareng dan makan jajan yang sama gitu. 야, 근데 너랑 같이 전학 온 쟤 아이들은 무슨 또라이지. Sepulangnya dari sekolah, Shinwoo langsung pergi ke sasana tinju untuk berlatih sekaligus nyeper jadi petugas kebersihan. Namun siapa sangka tiba-tiba sang ayah angkat yaitu Paman Choi ngedamprat dia gitu. Usut punya usut, ternyata Paman Choi tahu kalau tadi Shinwoo cuma molor doang selama di kelas men. 알았어, 알았다고. 아니 그만해. 아는 놈이 그래. 아는 놈이? Nah le, mamam tuh geblak. Di sisi lain, Dek Gyuri lagi nikmat-nikmatnya nyeruput mie sambil nonton Story Nema nih ceritanya. Sampai nggak lama, Shinwoo pulang dan mencium bau mie yang cukup merangsang. Kebeneran, karena perutnya lagi keroncongan, dia pun langsung mengambil sumpit dan mau nyikat tuh mie yang ternyata milik Dek Gyuri men. Ya jelas didamprat dong sama Dek Gyuri. Tapi karena nih kampret emang banyak akalnya, dia pun nyoba nakut-nakutin Dek Gyuri dengan pura-pura kalau ada kecoa gitu. Alhasil, 하나로만 쭉 찍어도 20점은 나올 텐데 아무리 비껴도 10점 나오는 게 상식 아니야? mampus gak tuh kena semprot makhluk terkuat di bumi. Nah, karena uang jajannya habis, Shinwoo terpaksa deh ngambil duit dari celengan. Ya, meskipun isinya cuma recehan sama kentut doang. Singkat cerita, saat perjalanan abis ngebeliin mie instan sama es krimnya Dek Gyuri, tiba-tiba Shinwoo ngeliat salah satu murid yang lagi dipalak sama murid-murid kampret men. Dan sialnya, murid malang itu didorong ke arah Shinwoo sehingga makanannya jatuh dan keinjek sama murid kampret itu. Awalnya Shinwoo masih ngomong baik-baik tuh buat minta ganti rugi. Tapi karena si anggota geng kampret yang bernama Yeonjung ini nolak dan malah ngeremehin Shinwoo, alhasil
Ngelihat ilmu kadikdayaan Shinwoo yang sangat keren, si korban bully tadi pun kagum sekaligus berterima kasih dengan mengganti makanan Shinwoo yang jatuh akibat kejadian tadi. Akan tetapi, Shinwoo yang sadar kalau dia lagi direkam oleh para dedek gemes, pada akhirnya Shinwoo pun menolak pemberian itu, men. 아니야, 친구. 그것은 너의 돈이잖아. Dan yang bener-bener di luar Nurul, ternyata Shinwoo tetap ngasih mie sama es krim yang udah rusak tadi ke Dek Gyuri, walaupun dia sendiri tahu kalau pasti bakal kena damprat. Tapi setidaknya dia udah berusaha buat tanggung jawab ngebeliin sih. Besoknya, lagi-lagi dia harus berlari ngebut berangkat ke sekolah gara-gara bangun kesiangan lagi nih, men. Dan seperti biasa, dia pun harus menerima hukuman push up walaupun cuma telat beberapa detik doang. Namun siapa sangka sebuah fenomena aneh terjadi saat Shinwoo mau masuk ke dalam kelasnya, di mana fokus para ciwi-ciwi tertuju kepadanya, seolah dia sekarang adalah seonggok artis terkenal. Bahkan perlakuan teman sekelasnya juga gitu, men. Mereka semua ngeliatin Shinwoo dengan pandangan terkagum-kagum dan terkelepek-kelepek gitu. Ternyata video saat Shinwoo ngalahin anggota geng kampret di sekolahnya dengan satu pukulan doang kemarin viral. Kini Shinwoo mulai disegani dan dikagumi oleh para murid atas aksi heroiknya itu. Sebab hingga saat ini belum ada seorang murid pun yang berani ngelawan anggota geng kampret itu selain Shinwoo. Ngelihat itu, sang ketua geng yang diketahui adalah anak dari pemilik sekolah bernama Lee ngerasa reputasinya mulai terancam, men. Dia pun berniat untuk turun tangan buat ngajakin Shinwoo agar gabung ke dalam gengnya. 그럼 넘어와. 알겠어. Singkat cerita, di sasana tinju Paman Choi kedatangan anggota baru yang bernama Junki, men. Setelah celingukan ngelihat keadaan, dia bilang kalau suasana tinju itu sangat bersih dan nyaman, sehingga dia pun bertekad bakal rajin latihan ke tempat ini. Sementara sepulangnya Shinwoo dari sekolah, dia langsung diingetin tuh sama Dek Gyuri kalau ayahnya pasti tahu karena video Shinwoo kemarin lagi viral di media sosial. Sampai kemudian, Oke, besok paginya rutinitas masih kayak biasanya, dimana lagi-lagi Shinwoo telat masuk sekolah, men. Nah, karena udah keseringan telat, dia pun berinisiatif untuk push up tanpa harus dikomando lagi sama guru BK. Dan begitu duduk di bangkunya, Shinwoo pun langsung melakukan ritual seperti biasa, alias molor. Lah kok dia malah diganggu tuh sama anak buah Lee. Udah gitu, nih kampret masih aja ngeyel karena dia ngerasa dapat perlindungan dari bosnya. Sampai nggak lama, Dek Gyuri nongol dan langsung nyuruh para geng kampret itu agar nggak ngegangguin Shinwoo lagi. Lah kok salah satu anggota geng kampret itu malah mau nampar Dek Gyuri, men. Untung aja si Shinwoo bisa menahannya dengan sigap dan langsung ngajak duel tuh kampret secara jantan. Hingga pergedebukan pun tak terhindari. Dengan skill boxingnya, anak buah kepercayaan Lee pun sangat kewalahan, men. Tapi Yunjung yang gak mau kalah pun mencoba untuk nyolong Shinwoo dari belakang. Sampai kemudian, singkat cerita, bel pulang pun berbunyi sementara si kampret Shinwoo masih berada di alam mimpi. Sampai pada akhirnya dia pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter agar bisa ngerubah kebiasaan jeleknya itu jadi lebih baik gitu. Namun lucunya, dia malah datang ke dokter yang salah, men. 열은 없고 너 아까 허리 아프다고 그랬지? 아니에요, 선생님. 저 다 나은 것 같아요. Gak lama, Shinwoo dipanggil ke ruang ketua OSIS dan ternyata di sana terdapat sesosok dedek gemes yang bening parah bernama Dek Jisung. Si dedek gemes ini nunjukin rasa kekagumannya akan keberanian Shinwoo dalam ngelawan para geng kampret. Dia bahkan udah lama loh nungguin sosok pahlawan kayak si Shinwoo ini karena para guru aja gak bisa berkutik ngadepin para geng kampret itu. Ya mau gimana lagi, soalnya kan pemimpin dari geng kampret itu adalah anak dari sang pemilik sekolah. Dengan gestur gemes-gemes,
Dek Jisung nyoba ngerayu Shinwoo agar bisa ngurangin kenakalan para geng kampret yang seneng banget gangguin murid-murid lain gitu. 그래도 선도부가 또 시비 걸면 우리한테 꼭 알려줘야 돼. Namun siapa sangka begitu keluar dari ruangan OSIS, Shinwoo diadang tuh sama Lee, sang pemimpin dari geng kampret. Ternyata si Lee ini ngajakin Shinwoo untuk bergabung ke dalam gengnya dengan iming-iming duit jajan yang gak terbatas dan gak bakal dapat hukuman walau dia bangun kesiangan kayak biasanya gitu. Menariknya, walaupun udah ditolak sama Shinwoo, ternyata Lee malah nyimpen nomornya di HP Shinwoo, men. Ya siapa tahu aja kan ntar Shinwoo bakal berubah pikiran terus ngubungin dia gitu. 폰 좀 줘볼래? 마음 바뀌거나 필요한 일 있으면 연락해. Di perjalanan pulang, Shinwoo ngeliat sebuah toko dan keinget kalau Dek Gyuri hari ini lagi ulang tahun. Dibeliin kado gitu deh ceritanya. Dan begitu dibuka, alangkah bahagianya Dek Gyuri dikasih kado helm cantik yang selama ini telah dia idam-idamkan. 내 생일인 거 어떻게 알았어? Sementara karena duitnya udah ludes buat beli helm tadi, Shinwoo baru nyadar kalau nggak punya duit sepeser pun buat beli minuman, men. Untung aja dia ketemu sama Dek Jisung yang langsung ngebayarin pakai kartu kreditnya. Namun sebagai imbalannya, Jisung minta Shinwoo agar mau nemenin dia nongkrong di kafe senja untuk memperdalam komunikasi mereka gitu. Cie, PDKT nih ya. Di sisi lain, Dek Gyuri yang hatinya lagi berbunga-bunga berinisiatif masakin makanan spesial kesukaan saudara kampretnya itu sebagai surprise karena udah ngasih kado ultah yang unyu. Bahkan setelah makanan udah dihidangkan, suasana hatinya masih aja ceria tuh nungguin kedatangan Shinwoo. Namun siapa sangka masakan udah hampir kadaluarsa, lah kok Shinwoo malah belum nongol juga, men. Dan begitu si kampret nongol, 학생회장이랑 밥 먹었냐? 여성스럽다고 해야 되나? Oke, gak lama Shinwoo ngeliat Dek Jisung sama Junki lagi ngobrol di depan tempat latihan nih, men. Karena kepo, Shinwoo langsung ngonfirmasi tuh ke Junki. Namun yang tadi sangka-sangka, ternyata Dek Jisung adalah adik kandung dari Junki, men. Belum beranjak dari keterkejutan, lah kok Paman Lee tiba-tiba datang buat nyanjung-nyanjung dan ngebandingin skill tinju Junki sama Shinwoo gitu. Katanya sih skill tinju Junki jauh lebih baik daripada Shinwoo. Lah kok muncul lagi satu orang yang tadi sangka-sangka, yaitu si dokter aneh yang pengen gabung jadi member di sasana tinju itu. Niatnya sih mau ngurusin tubuhnya gitu, men. Namun sialnya, si dokter malah cerita kalau Shinwoo pernah datang ke kliniknya untuk berkonsultasi biar nggak selalu tidur saat di kelas. Karena Shinwoo ingin membuktikan kalau dia jauh lebih hebat dari Jungi, Shinwoo pun berlatih dengan tekad yang menancap di sanubari untuk terus mengasah skill boxingnya itu. Singkat cerita, pas Shinwoo udah di rumah, ternyata saudarinya itu masih marah dan belum bisa maafin kesalahan Shinwoo gara-gara nggak pulang-pulang kemarin. Padahal kan Dek Gyuri udah capek-capek ngebikinin makanan spesial buat dia. Nasib para pria, sing sabar ya Shinwoo. Oke, geser ke sekolah. Saat itu, anggota geng Lee kembali memalak murid yang lemah. Namun kebetulan salah satu anggota OSIS ngeliat kejadian itu, men. Si Hera, ini orangnya. Lantas, Hera pun langsung nyoba buat ngehentiin aksi pemalakan itu. 야! 너 뭐해? 네 갈 길 가세요. Singkat cerita, Dek Jisung akhirnya memberanikan diri untuk ngedatengin Lee, men. Dan karena udah muak, dia pun meminta agar Lee dan gengnya segera berhenti ngelakuin tindakan pembulian. Sebab kalau enggak, Shinwoo yang bakal turun tangan buat numpas mereka. Lah, cewek-cewek, seenaknya aja bawa-bawa nama cowok. Tapi siapa sangka, karena si Lee ini emang ada rasa sama Dek Jisung, dia pun gak tega buat nyakitin Dek Jisung. Namun dengan pedenya, si Lee malah ikutan ngarang kalau Shinwoo ntar bakalan gabung dalam anggota gengnya gitu. Oke, kita balik ke Shinwoo yang lagi molor di kelas nih, men. Gak ada angin, gak ada hujan, salah satu anggota geng kampret tiba-tiba ngebangunin dan langsung mukul dia. Bisa dipastikan, pergelutan dadakan pun terjadi.
Namun siapa sangka sang guru BK datang dan langsung nyalain Shinwoo tanpa mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan sialnya lagi, sang guru memanggil orang tua Shinwoo, seakan-akan beliau udah muak dengan kenakalan yang dilakuin Shinwoo di sekolah. Pada akhirnya, sang ayah yang sebenarnya juga udah muak dengan kenakalan anaknya pun langsung mengajak Shinwoo ke tempat latihan tinju dan langsung memberinya pelajaran tambahan agar gak sembarangan makai kemampuan tinjunya itu. Beliau berharap agar Shinwoo bisa meredam emosi dan gak sembarangan gebukin orang. Pindah lagi ke kafe biasanya. Shinwoo nyeritain semua kejadian tadi ke Dek Jisung nih men. Dimana si guru BK dengan seenak udel nyalain dia tanpa tahu masalah sebenarnya. Karena murid yang dia gibeng tadi adalah teman dari anak sang pemilik sekolah. Maka dari itu, Shinwoo pun berencana bakal pura-pura gabung ke dalam geng kampret itu untuk mengetahui kelemahan dan mencari bukti yang bisa dia tunjukkan ke pihak sekolah, men. Hingga di keesokan harinya, Shinwoo pun menemui Lee untuk menyetujui permintaannya bergabung ke dalam gengnya. Dan dengan bergabungnya Shinwoo, Yeonjung jadi ngerasa kesel, men. Tapi ya, apalah daya kalau itu emang keinginan bosnya. Dan begitu ngeliat Shinwoo memakai lencana geng kampret, dia pun jadi pusat perhatian sekali lagi. Teman-teman sekelasnya seketika kecewa karena dia yang telah dianggap sebagai pahlawan sekolah kini malah bergabung dengan geng para penjajah. Nah, untuk menguji kesetiaan Shinwoo kepadanya, Lee nyuruh Shinwoo untuk memalak murid lain yang udah dia tentukan, men. Namun siapa sangka, ternyata Shinwoo telah merekam pembicaraannya itu tanpa sepengetahuan mereka sebagai bukti kejahatan yang ada di dalam geng mereka. Tapi sebagai dampaknya, gak cuma dijauhin teman-temannya, bahkan Dek Kyuri pun kini sangat kecewa dan ngembaliin hadiah helm dari Shinwoo, men. 야, 박신호. 그래. 상관 안 할게. Di sisi lain, Yeonjung membawa 4 anggota gengnya ke tempat latihan tinju buat bikin perhitungan sama Shinwoo nih ceritanya. Untungnya, Shinwoo lagi nggak di TKP dan kebetulan ada Jungi yang lagi latihan di tempat itu. Nggak rela kalau emosi mereka tak tersalurkan, mereka pun berniat ngerusak properti yang ada di sana, men. Tentu aja, Jungi pun nggak tinggal diem. Namun sayang 1000 sayang, karena kalah jumlah, Jungi pun dikeroyok tuh sama para begundal kampret. Untungnya, Dek Kyuri datang di waktu yang tepat dan langsung nelpon polisi, men. Sampai tiba-tiba. Wah, emang anjing nih orang. Pincong amat jadi cowok. Seketika, Jungi pun segera menolong Dek Kyuri dan langsung menelpon Shinwoo agar segera datang. Ngedenger kabar itu, Shinwoo pun langsung naik pitam dan berlari menuju ke markas para geng kampret itu, men. Tanpa berlama-lama lagi, pergedebukan pun dimulai. Gak lama, tangan kanan Lee pun turun tangan buat ngelawan Shinwoo. Tapi karena amarah Shinwoo udah gak bisa terbendung lagi, antek-antek Lee itu pun dilibas dengan mudah, men. Nah, lawan yang ditunggu-tunggu dan sekaligus bos terakhir pun akhirnya muncul. Namun yang tadi sangka-sangka, ternyata Lee merupakan sosok juara MMA dan pantas aja dia jadi murid yang paling ditakuti di sekolah. Walau begitu, Shinwoo tak gentar sama sekali dan langsung menyerang Lee walau dengan energi yang telah terkuras, men. Walau sempat kewalahan, Shinwoo pun pantang menyerah dan langsung bangkit. Hingga hanya dengan cukup 1 pukulan doang, Lee pun akhirnya tumbang bambang. Gak lama, Dek Jisung datang dan Shinwoo pun langsung memberikan bukti rekaman video kejahatan para geng kampret itu, berharap Dek Jisung bakal nunjukin bukti ini ke pihak sekolah, men. Hingga di keesokan harinya, berkat keberanian Shinwoo, sekolah pun menjadi damai sentosa dan terbebas dari politik dinasti para penguasa. Lah,
Kenapa jadi ke situ? 야, 무슨 면목 같지 않냐? Tamat. Ending yang menggigilkan. Ingat, yang baik silahkan dicontoh dan yang nggak baik silahkan diperbaiki. Jangan cuma nyalain, ya nggak. Ya udahlah ya, tungguin cerita-cerita seru selanjutnya ya bermen. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.